Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Suhair Altair dengan NIM 1361850. Di sini saya akan menjelaskan mengenai MAVEN atau Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission. Untuk overview dari MAVEN, yaitu pertama, MAVEN merupakan pesawat ruang angkasa yang dikembangkan oleh NASA untuk menyelidiki atmosfer bagian atas dan ionosfer Mars dan bagaimana angin matahari melepaskan senyawa volatil dari atmosfer ini. MAVEN diluncurkan dari stasiun Cape Canaveral Air Force Station menggunakan roket luncur yaitu Atlas 541 AP038. MAVEN diluncurkan dari bumi pada tanggal 18 November 2013 dan sampai pada tanggal 22 September 2014. Lokasi peluncuran dari MAVEN yaitu dari stasiun Cape Canaveral Air Force Station atau CCFS yang terletak di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada tanggal 18 November 2013 dengan latitud 28 derajat 29 menit 20 detik bintang utara atau 28,488. Roket ini diluncurkan di Space Launch Compact 41 yang dapat dilihat pada gambar kanan atas. Dan gambar kanan bawah ini menjelaskan ketika roket diluncurkan dari Cape Canaveral Air Force Station ketika yang membawa satelit MAVEN ini. Selanjutnya, spesifikasi dari roket. Roket yang digunakan yaitu Atlas V401 ini memiliki ketinggian 58,3 meter dengan diameter 3,81 meter dengan memiliki dua booster dengan dua stage yaitu Atlas Common Core Booster dan Centaur. Pada gambar sebelah kiri ini merupakan skema dari Atlas 401 dengan spacecraft MAVEN berada di atas dari Centaur dan pada spesifikasi untuk first stage dan second stage ini dapat dilihat pada tabel ini. Untuk informasi yang penting yang akan digunakan pada perhitungan yaitu nilai dari ISP ketika second stage yaitu 450,5 sekund. Karena untuk nilai ini akan digunakan pada perhitungan lintas lepas hiperbolik. Selanjutnya, spesifikasi satelit MAVEN. Untuk satelit MAVEN ini memiliki massa total yaitu 2.454 kg dengan massa propelan yaitu 1.645 kg dengan dimensi yaitu 2,3 meter kali 2,3 meter dikali 2 meter. ESP atau Specific Impulse Specific Propulsion yaitu dalam range 229 sekon sampai 222 sekon dan operatornya yaitu NASA. Pada perhitungan nantinya akan digunakan nilai ESP yaitu 229 sekon. Selanjutnya, MAVEN memiliki orbit parkir bumi berbentuk elips dengan ketinggian perisenter yaitu 167 km dan 315 km untuk ketinggian aposenter dengan sudut inklinasi sebesar 26,7 derajat. Selanjutnya mencapai Mars pada 22 September 2014 dengan menggunakan orbit parkir yaitu elips dan ketinggian aposenter yaitu 6.200 km dan ketinggian perisenter sebesar 150 km di atas permukaan planet dengan sudut inklinasi sebesar 75 derajat. Pada gambar kiri di bawah ini menjelaskan mengenai MAVEN trajectory to Mars. Ini trajektori sesungguhnya dari MAVEN ketika menuju Mars. Pada gambar ini juga dapat dilihat bahwa adanya TCM atau trajectory correction maneuver sebanyak 5 kali untuk mencapai Mars pada tanggal 22 September 2014. Sedangkan pada perhitungan ini nantinya tidak akan menggunakan TCM dan akan diasumsikan bahwa letak bumi berada di perisenter dan letak Mars berada di aposenter. Dan juga untuk orbit dari bumi sendiri dapat dilihat pada gambar pada garis berwarna biru ini berbentuk orbit lingkaran dan juga dengan orbit Mars itu berbentuk lingkaran. Untuk parameter rekonstruksi lintas lepas hiperbolik dapat dilihat pada tabel berikut. Rekonstruksi lintas lepas hiperbolik yang akan digunakan
ada pada gambar ini. Di gambar ini dapat lihat bahwa wahana pertama kali melakukan orbit parkir dengan orbit elips yang mengelilingi bumi dengan bumi memiliki kecepatan pericenter. Kemudian wahana akan lepas dari bumi dengan menambah kecepatannya yang dapat dilihat pada garis berwarna hijau ini menggunakan lintas lepas hiperbolik. Selanjutnya, kita perlu untuk menentukan kecepatan Mars dan bumi. Menggunakan persamaan Fisviva integral, kita dapat menghitung kecepatan bumi dan Mars yang memiliki orbit lingkaran dengan mengelilingi matahari dengan sudut inklinasi 0 derajat, yaitu diperoleh kecepatan bumi 29,743 km per sekon dan kecepatan Mars yaitu 24,125 km per sekon. Selanjutnya kita menghitung kecepatan pericenter lintas hiperbolik menggunakan alih orbit Boltzmann dan menghitung kecepatan pericenter menggunakan persamaan Fisviva integral pada orbit lingkaran ini, kita dapat memperoleh kecepatan pericenter di bumi dengan menggunakan yaitu PP Earth sama dengan akar rumusan buka kurung 2 per R Earth Sun dikurang 1 per A Huffman. A Huffman sendiri merupakan semi-major axis transfer orbit yang pada hal ini digunakan orbit hiperbolik, yaitu setengah dari jarak pericenter. Dalam hal ini jarak pericenter itu jarak bumi ke matahari, dan jarak apocenter yaitu jarak Mars ke matahari. Dengan memasukkan nilai parameter kita ketahui sebelumnya, kita dapat memperoleh kecepatan pericenter Mars yaitu 32,668 km per sekon. Selanjutnya kita menghitung kecepatan lepas dari pengaruh bumi dan karakteristik energi yaitu C3. Nah, untuk menghitung kecepatan lepas dari pengaruh bumi dapat dilihat sebagai berikut, yaitu disimpulkan dengan V infinity sama dengan VP Earth dikurang V Earth. Nah, V infinity ini sendiri diperoleh 2,925 km per sekon. Selanjutnya kita menghitung karakteristik energi dengan mengkuadratkan V infinity yang nantinya akan diperoleh 8,55 km per sekon kuadrat. Selanjutnya kita menghitung semi-major axis lintas hiperbolik dan orbit elips. Nah, semi-major axis lintas hiperbolik dapat menggunakan persamaan A hiperbolik sama dengan minus mu dibagi V infinity kuadrat. Kemudian kita memasukkan parameter dan nilai V infinity yang kita telah peroleh, nantinya akan diperoleh semi-major axis untuk hiperbolik yaitu min 46591,15 km. Sedangkan untuk nilai semi-major axis antara bumi dan wahana antariksa atau A elips, kita dapat menggunakan RP ditambah R apocenter bagi 2 sama dengan 6.612 km. Selanjutnya, kita menghitung kecepatan hiperbolik pada saat di pericenter. Untuk menghitung kecepatan hiperbolik pada saat berada di pericenter dengan persamaan berikut, PP hiperbolik sama dengan akar mu Earth buka kurung 2 per R Earth ditambah R pericenter dikurang 1 per A. Nah, di sini kita memasukkan nilai parameter yang kita ketahui tadi dan nilai A hiperbolik yang kita peroleh sebelumnya. Yang nantinya kita akan memperoleh PP hiperbolik ketika di kecepatan pericenter hiperbolik yaitu 11,423 km per sekon. Selanjutnya kita menghitung kecepatan pericenter dari wahana saat di orbit elips dan delta V injeksi. Untuk menentukan kecepatan pada pericenter di orbit elips ini dapat dilihat sebagai berikut. Dengan cara yang sama, kita dapat menghitung PP elips. Namun perbedaan dari sebelumnya itu pada nilai A elips ini, kita menggunakan nilai A elips atau semi-major elips, yaitu 6.612 yang nantinya kita akan memperoleh 7,85 km per sekon. Selanjutnya kita menghitung kecepatan yang dibutuhkan untuk lepas dari orbit parkirnya, yaitu delta V injeksi sama dengan PP hiperbolik dikurang PP elips. Nantinya kita akan memperoleh delta V injeksi
yaitu 3,571 km per sekon. Kemudian dengan menggunakan persamaan Tsiolkovsky, kita nanti dapat menghitung kecepatan final setelah menambah kecepatan untuk memasuki lepas hiperbolik. Sebelum itu kita menghitung dulu nilai M0, yaitu dengan sebagai berikut. Jadi ketika lepas dari lintasan hiperbolik, kita menggunakan second stage dari roket dan juga ada massa dari spacecraft. Sehingga nantinya diperoleh nilai M0 25.600 kg. Kemudian dari nilai M0 ini kita dapat memasukkan ke persamaan Tsiolkovsky dan nanti kita akan memperoleh nilai massa akhirnya. Nah, kita akan menghitung massa propelan dengan memasukkan parameter yang kita sudah ketahui, yaitu nilai ISP, G0, dan nilai delta V yang kita hitung. Pada delta V ini kita menggunakan satuan meter per sekon. Kemudian kita memasukkan juga massa M0 yang kita telah hitung tadi ke dalam persamaan ini. Nantinya kita akan memperoleh nilai massa final yaitu 11.409,368 kg dengan massa propelan yaitu 14.150,37 km. Ketika wahana lepas dari bumi, diperlukan timing agar sampai pada jalur dan tujuan yang diinginkan. Untuk menentukan timing peluncuran ini, diperlukan data-data tertentu, yaitu kita memerlukan semi major axis dari lintas lepas hiperbolik, yaitu minus 46.591,15 km. Nah, selanjutnya kita akan menghitung eksentrisitas atau nilai E dan theta pada lintas hiperbolik ini. Untuk mencari nilai E, kita dapat menggunakan persamaan orbit, yaitu jarak perisenter sama dengan semi major axis dikali 1 min E. Untuk nilai E dapat digunakan persamaan berikut, yang nantinya kita akan memperoleh nilai E sama dengan 1,14. Dengan memasukkan nilai E ke persamaan R cos theta, kita akan memperoleh theta yaitu 191,6 derajat. Nilai theta ini merupakan sudut ketika wahana menambah kecepatan agar masuk ke lintas lepas hiperbolik. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung nilai theta tersebut, kita menghitung heliocentric trajectory. Untuk trajektori yang digunakan pada perhitungan berada pada gambar sebelah kiri. Trajektori heliocentric trajectory dapat dilihat pada garis berwarna hijau dan yang dibutuhkan penambahan kecepatan untuk memasuki heliocentric trajectory ini karena bumi sendiri memiliki orbit lingkaran dan memiliki kecepatan perisenter tertinggi. Untuk lepas dari itu kita memerlukan delta V tambahan. Setelah itu kita juga membutuhkan delta V tambahan untuk memasuki orbit Mars karena Mars sendiri juga memiliki kecepatan ke arah bawah. Selanjutnya untuk heliocentric trajectory yang sebenarnya, maafkan bumi dan Mars tidak segaris. Dan juga untuk misi sebenarnya ini adanya TCM atau trajectory correction maneuver selama heliocentric trajectory-nya agar memastikan sampai dengan tepat di Mars pada tanggal 22 September 2014. Nah, kemudian kita akan menghitung waktu tempuh trajektorinya dengan menggunakan gambar pada sebelah kiri tadi. Dengan mengetahui jarak apocenter, yaitu jarak Mars ke Matahari dengan nilai 189,86 km, kita dapat mencari waktu tempuh untuk transfer orbit, yaitu setengah dari periode heliocentrik yang dapat diperoleh dari persamaan berikut, yaitu periode sama dengan 2 pi akar A pangkat 3 per rusan. Dengan setengah periode kita akan memperoleh nilai waktu tempuh yaitu 259 hari. Selanjutnya kita menghitung waktu tempuh Mars agar ketika Mars tersebut sampai, satelit juga pada posisi capture dalam Mars. Nah,
Pada perhitungan ini Mars dianggap menggunakan orbit lingkaran, sehingga untuk menghitung waktu ini dapat dihitung dengan persamaan berikut. Pertama, kita mencari nilai n, yaitu akar mu sin 4,3 yang diperoleh 1,402 kali 10 pangkat 7. Selanjutnya kita mencari hubungan antara anomali benar dengan nilai e besar ini. Nah, karena ini orbitnya lingkaran, maka nilai theta atau anomali benar sama dengan nilai E, yaitu 0,539 radian, dan nilai theta akhir yaitu 3,185 radian. Dengan orbit lingkaran juga kita mengetahui bahwa nilai E sama dengan 0, maka delta T sama dengan E Mars awal dikurang E Mars akhir dibagi N, sehingga diperoleh nilai 214,472 hari. Nah, selanjutnya kita akan menghitung rekonstruksi lintas belakang hiperbolik. Terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana skema lintas belakang hiperbolik ini. Pada lintas belakang hiperbolik ini, wahana masuk ke pericenter dari Mars dengan selanjutnya akan melakukan orbit elips. Mars sendiri memiliki kecepatan apocenter sehingga dibutuhkan delta V agar dapat memasuki orbit elips ini. Nah, selanjutnya parameter rekonstruksi lintas belakang hiperbolik yang akan digunakan dalam perhitungan. Nah, pada tabel ini kita dapat lihat parameter-parameter apa saja yang dibutuhkan untuk menghitung lintas belakang hiperbolik. Pertama, kita perlu untuk menghitung kecepatan apocenter orbit hiperbolik. Dengan menggunakan alih orbit hitungan lagi, kita dapat menghitung kecepatan apocenter dengan menganggap bahwa bumi sebagai pericenter dan Mars sebagai apocenter dengan pusat yaitu matahari. Kecepatan apocenter orbit hiperbolik didapatkan dari persamaan Fish-Viva integral, sehingga dapat dihitung yaitu V apocenter sama dengan akar mu sin buka kurung 2 per R massan karena apocenter di Mars tadi dikurang 1 per A semi major axis. Dan memasukkan parameter yang sebelumnya, kita akan memperoleh nilai kecepatan di apocenter yaitu 21,49 km per second. Dengan kemudian kita akan menghitung nilai C3 atau karakteristik energi ketika datang. Nah, kecepatan karakteristik energi ini dapat dicari terlebih dahulu V infinity-nya. V infinity sendiri yaitu V Mars sin dikurang VA. Dengan memasukkan nilai 24,125 dikurang 21,49, kita akan memperoleh V infinity yaitu 2,63 km per second. Nilai C3 sama seperti sebelumnya dapat dihitung dengan kuadrat dari V infinity, sehingga diperoleh nilai C3 yaitu 6,93 km kuadrat per second kuadrat. Selanjutnya, dengan mengetahui nilai V infinity tadi, kita dapat menghitung nilai apocenter lintas hiperbolik dengan menggunakan persamaan yang sama, yaitu A infinity sama dengan min mu Mars dibagi V infinity kuadrat. Dengan memasukkan nilai tersebut, kita akan memperoleh semi major axis infinity yaitu min 6177,72 km. Selanjutnya kita akan menghitung kecepatan wahana saat di orbit elips. Wahana Maven ini memasuki orbit Mars dengan parameter orbit sebagai berikut. Pertama, periodenya yaitu 4,5 jam, yang kemudian kita ubah menjadi sekon yaitu 16.200 sekon. Selanjutnya, jarak pericenter Mars dengan satelit yaitu 3.539 km. Saat melintasi pericenter ini, kecepatan wahana dapat dihitung menggunakan persamaan Fish-Viva integral sebagai berikut, yaitu Vp sama dengan akar mu Mars buka kurung 2 per jarak pericenter dikurang 1 per A infinity. Kemudian kita memasukkan parameter yang kita telah definisikan sebelumnya, kemudian masukkan jarak pericenter dan A infinity pada slide sebelumnya, sehingga kita memperoleh V pericenter saat memasuki Mars yaitu 5,58 km per second. Selanjutnya kita mencari semi major axis untuk orbit elips A0. Di sini semi major axis orbit elips yang kita cari yaitu pada saat berada di Mars.
dengan menggunakan persamaan periode yang sama, yaitu P sama dengan 2pi akar A0 per 3, pangkat 3 per mu Mars, dapat diperoleh nilai A0 sebesar 6.578,178 km. Kemudian dengan mengetahui nilai tersebut, kita dapat mencari nilai kecepatan perisenter di orbit pada saat orbit elips tersebut. Dengan memasukkan kebersamaan fisika integral, kita nantinya akan memperoleh P perisenter yaitu 4,206 km per sekon. Setelah mengetahui nilai V perisenter dan P perisenter di orbit elips, kita dapat mencari delta V capture dengan menggunakan persamaan ini. Nantinya kita akan memperoleh delta V capture sama dengan 1,374 km per sekon. Dengan mengetahui delta V itu, kita dapat memasukkannya ke persamaan Tsiolkovsky untuk mencari massa propelan. Dengan pertama kita memasukkan massa spacecraft yaitu 2424 dan delta V yaitu 1586. 1586 ini dalam satuan meter per sekon, dan specific impulse propulsion tadi yaitu kita gunakan 229 sekon dan G0 yaitu 9,81. Dari ini kita memperoleh nilai massa final yaitu 1331,5 kg. Kemudian kita mencari massa propelan dengan cara yaitu massa awal dikurang massa akhir sama dengan 11.122,515 kg. Selanjutnya kita akan menentukan massa propelan lintas data hidrolik. Dengan menggunakan persamaan Tsiolkovsky, kita dapat memasukkan massa dari spacecraft, kemudian memasukkan delta V, specific impulse propulsion, dan G0. Massa spacecraft sendiri yaitu 404 kg, kemudian delta V 1580 meter per sekon, ISP 229, dan G0 yaitu 9,8. Dari berita ini nanti kita akan memperoleh massa final yaitu 1331,5 kg. Dari sini kita dapat menghitung massa propelan dengan cara yaitu M0 dikurang M final sama dengan 1122,515 kg. Dari hasil perhitungan yang kita lakukan, kita akan membandingkannya dengan data real yang diberikan oleh misi Maven ini sendiri. Yang pertama kita akan membandingkan massa propelan stage sebelumnya, yaitu dari data perhitungan kita memperoleh massanya yaitu 15.150,63 kg, sedangkan data Maven yaitu 20.670 kg, sehingga kita memperoleh error sebesar 31,9%. Kemudian untuk massa propelan satelit dari perhitungan kita memperoleh 1.125,515 kg, dan dari Maven kita memperoleh 1.640 kg dengan error sebesar 31,8%. Selanjutnya waktu tempuh satelit pada heliocentric tadi kita peroleh dengan data perhitungan tadi kita memperoleh 214 hari, sedangkan dari Maven sendiri yaitu 307 hari dengan error sebesar 28,8%. Selanjutnya waktu tempuh Mars dari hasil perhitungan kita memperoleh 259 hari, dan dari data Maven kita memperoleh 304 hari. Untuk error sendiri yaitu 15,8%. Untuk delta V injeksi kita memperoleh perhitungannya yaitu 3,57 km per sekon, dan untuk data Maven sendiri ditentukan. Selanjutnya untuk delta V capture kita memperoleh dari perhitungan yaitu 1,37 km per sekon, dan dari Maven 1,23 km per sekon dengan error sebesar 11,7%. Selanjutnya yaitu specific energi kita untuk injeksi kita memperoleh 8,55 km pada per sekon kuadrat,
sedangkan dari Maven diberikan yaitu 12,2 km kuadrat kuadrat, sehingga kita memperoleh error sebesar 29,9%. Selanjutnya untuk spesifik energi ketika capture yaitu kita peroleh data perhitungannya 63 km kuadrat per sekon kuadrat, dan dari Maven kita memperoleh 9,4 kuadrat per sekon kuadrat, dan diperoleh error sebesar. Nah, selanjutnya analisis perbedaan perhitungan dengan data real yang kita peroleh. Hal ini dapat disebabkan pertama, asumsi orbit planet bumi dan Mars adalah lingkaran dan dalam orbit yang bidang. Padahal kenyataannya orbit planet ini elips dan dalam bentuk tidak sebidang. Yang kedua, asumsi pendekatan masalah pada gerak planet, sedangkan kenyataannya luar angkasa diketahui. Yang ketiga, saat melakukan prediksi bidang orbit, satelit diasumsikan terlalu berbeda pada titik garis besar dan hapus tetap. Padahal nyatanya posisi planet tidak pada titik tersebut. Yang keempat, persamaan Tsiolkovsky ini untuk mencari masalah akar terpakai adalah untuk orbit ideal, sedangkan kelihatannya tidak seperti itu. Dan selanjutnya, pada perhitungan ini tidak memperhitungkan propelan ketika melakukan trajectory correction. Padahal ketika melakukan atau membutuhkan melakukan PCM sehingga membutuhkan propelan. Yang keenam, pada perhitungan Mars terdapat dengan persamaan ini digunakan pada orbit lingkaran, sedangkan pada kenyataannya orbit Mars memiliki orbit elips dan tidak sebidang dengan bumi, dan juga adanya error dari pembacaan data gambar. Selanjutnya pada perhitungan ini, ketika injeksi satelit dianggap langsung memasuki orbit target bumi, sedangkan pada nyatanya diperlukan pengamatan kecepatan secara bertahap untuk mencapai orbit target. Pada perhitungan ini, ketika capture satelit dianggap pada saat orbit targetnya di Mars, sedangkan pada kenyataannya terdapat fenomena ini sampai orbit target dari Mars, orbit target dari Mars. Selanjutnya referensi